Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 15 sampai 19 Juli 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join ya ke Telegram kita, karena di sana teman-teman akan mendapatkan info yang menarik dari seputar saham Indonesia, kemudian updatean dari uploadan YouTube seperti ini. Saya sudah mengupload analisis saham BRIS, MMN, Brand BRPT, dan PTRO, jadi jangan lupa untuk menonton video tersebut. Kemudian mendapatkan saham-saham menarik juga seperti menu sore, saham scalping, dan juga saham menarik setiap harinya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan, kemudian mendapatkan belajar analisa teknikal saham, kemudian konsultasi portofolio kapan saja, dan tentunya menjadi prioritas khusus untuk membership yang premium. Kemudian Antek Saham juga memberikan pilihan ya, menjadi pelanggan YouTube Antek Saham. Jadi berlangganan di YouTube, teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham menarik ya setiap harinya, kemudian mendapatkan saham menarik juga di tiap minggunya berupa video, dan juga mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan benefit ini. Jika tertarik, boleh langsung gabung saja di YouTube dengan klik tombol gabung atau join di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Oke? Jika ada yang kurang jelas atau yang kurang dipahami, boleh nanti ditanyakan kepada saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke analisanya. Yang pertama yaitu saham Cuan ya. Untuk Cuan boleh kita lihat akhirnya dia turun ya setelah mencapai supply, dan boleh kita lihat hampir mencapai beberapa support di sini. Support 8875 dan juga 8625. Sebenarnya area ini bisa kita gambarkan menjadi sebuah area demand yang menjadi area turun dari Cuan. Ya di sini. Area demand-nya di sini. Jadi untuk Cuan ada potensi turun ke area demand ini, lalu bergerak naik kembali. Karena memang sebenarnya pergerakan Cuan ini cenderung uptrend ya sebelumnya. Jadi untuk penurunannya hanya untuk koreksi saja. Di sini di breakout trendline-nya, di breakout lalu koreksi ke area demand dan berpotensi naik lagi ke area resisten ataupun supply-nya. Nah, maka dari itu untuk Cuan potensi turun dulu ke area demand, potensi turun ke area demand, lalu naik lagi, berpotensi naik ke resisten yang di sini 9350 sampai ke area supply 9.900 sampai 10.050. Nah, maka dari itu untuk Cuan pantau saja satu area demand di sini 8625 sampai 8875. Oke, jadi untuk Cuan selama bisa bertahan di atas area demand ini akan cenderung untuk bergerak naik. Tetapi jika breakdown demand ini maka akan turun ke area demand selanjutnya yang kuat di 8.000 sampai 8.350. Jadi untuk Cuan pantau satu area yaitu di area demand yang di sini. Jika kita cek untuk broker summary dari Cuan, oke terlihat ada distribusi ya di sini. Indikatornya terlihat merah. Oke, ada distribusi dari asing, tetapi secara volume termasuk akumulasi ya, BB akum cukup besar di sini. Secara mingguan jika kita cek, oke BB yang akum ya, BB dan diikuti broker lokal atau retail ya, XLXC dengan volume yang memang tidak terlalu besar, dan rata-rata yang jual cenderung sama ya nilainya. AK, KK, BKZP, dan DH cenderung di angka 16 miliaran, dan AK yang paling besar 32 miliar. Jadi ada potensi memang pada Cuan akan koreksi dulu ke area demand, karena secara broker summary ada jualan yang secara merata dari broker asing. Jadi potensi turun ke area demand, lalu setelah mencapai demand, potensi sideways menandakan rejection di area ini, lalu naik lagi nanti ke resisten 9350. Jadi pantau area demand yang ini 8625 sampai 8875 pada Cuan. Jika ada rejection maka boleh buy dengan target di 9350. Tapi jika belum ada, maka boleh wait and see dulu untuk Cuan ini. Dan untuk sekarang karena belum ada konfirmasi, maka saya tidak membagikan trading plan. Jadi view saya pada Cuan turun ke area demand, lalu setelah itu naik lagi ke area resisten dan juga area supply-nya. Oke?
Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA boleh kita lihat di sini ya. Trading plan kita masih jalan, buy di 9175 dan sebenarnya sudah taking profit ya. Taking profit yang pertama 9475 sudah hit. Jadi happy cuan untuk teman-teman sekalian. Dan boleh di hold saja karena memang pergerakan dari TPIA cenderung akan naik ke area resisten ataupun ATH-nya ya kalau nggak salah ini. 9875 sepertinya ATH-nya. Ya ATH-nya ya di sini. Dan untuk TPIA berpotensi sideways di area ATH karena memang pergerakannya masih cenderung untuk bergerak naik. Jadi di sini untuk TPIA kita pantau area ini menjadi area support ya. Saya tandai beberapa area di sini. Area supportnya di sini satu ya. 9350 support. Oke, jadi untuk TPIA menurut saya akan sideways di area support ini 9350 dan juga ATH 9875. Untuk lanjut bergerak naik maka harus bisa breakout dulu ATH-nya ini. Tetapi menurut saya dari pergerakannya yang cenderung melambat di sini dia tidak akan break ATH-nya. Cenderung nanti sideways lalu bergerak turun ke support 8900. Nah, maka dari itu untuk TPIA jika sudah profit maka boleh take profit ataupun jika masih hold boleh set SL atau stop loss-nya di atas area entry-nya supaya nanti teman-teman terhindar dari loss jika harga bergerak turun. Jadi untuk TPIA menurut saya akan sideways ya. Di area ini support 9350 dan juga resisten 9875. Jadi pergerakannya akan naik turun di area ini. Setelah mencapai ATH dia akan turun lagi ke area supportnya. Jika kita cek untuk broker summary dari TPIA, oke terlihat masih akum ya di sini, masih akum. Secara mingguan juga masih akum dari BK, KZ dan AK. Di tanggal 12 terlihat ada jualan ya dari AK dan BK yang dimana mereka memang akum sebelumnya tetapi di hari Jumat mereka taking profit dan terlihat harga langsung bergerak turun. Nah jika nanti AK dan BK masih jualan maka TPIA akan bergerak turun. Nah maka dari itu tetap pantau broker summary. Jika kedua broker tersebut jualan pada TPIA akan lebih cenderung nanti untuk bergerak turun. Jadi pantau beberapa area support yang bisa menjadi area pembelian teman-teman. Yang pertama 9350, lalu yang kedua 8500. Tetapi melihat pergerakan TPIA yang lebih cenderung untuk sideways ya. Boleh kita lihat sideways dulu sebelum naik. Ada potensi dia sideways dulu di area support dan juga ATH-nya sideways dulu sebelum nanti bergerak turun. Jadi kemungkinan pada TPIA akan membuat pola untuk bergerak turun nantinya. Oke, view saya kan seperti itu pada TPIA. Bisa sideways dulu, lalu nanti turun ke support 8900. Nah, maka dari itu jika sudah beli menggunakan trading plan sebelumnya, maka wajib set stop loss di atas area entry. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat ternyata dia lanjut bergerak naik ya dan mencapai resisten 1380 yang menjadi area resisten yang cukup kuat ya yang bisa menahan pergerakan naik dari Antam ini. Boleh kita lihat dia rebound ya. Secara 1 minggu terakhir ini dia bisa naik sampai ke resisten tersebut di harga 1380. Dan boleh kita lihat setelah mencapai resisten ini dia cenderung koreksi atau reject di area tersebut. Jadi ada potensi pada Antam akan turun dulu karena sudah menandakan rejection setelah mencapai resisten 1380. Jadi untuk Antam potensi koreksi atau turun lagi ke area demand-nya di sini. Dan untuk bergerak naik maka harus bisa breakout dulu resisten 1380. Jadi untuk Antam pantau resisten ya. Atau resisten di 1380 supaya bisa lanjut naik maka harus bisa break resisten ini dulu. Nah, sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari Antam. Nah, terlihat masih jualan ya di hari Jumat. Jualan dari OD dan yang beli AK, BB, dan DR. Yang dimana sebelumnya AK ini jualan ya. Kalau nggak salah jualan. Tapi di hari Jumat dia beli kembali pada Antam. Jika kita cek, oke, terlihat secara mingguan AK beli ya. AK beli. Dan yang jual KZ, OD, CP, dan yang lainnya. Jika kita cek secara bulanan, terlihat ya kalau volume dari AK ini memang masih jualan pada saham Antam. Jadi ada potensi nanti AK jualan lagi
dan harga akan bergerak turun. Jadi untuk Antam selama di bawah resisten 1380 akan cenderung bergerak turun, tetapi jika bisa break resisten ini, maka Antam berpotensi menguji beberapa resisten di sini. Yang pertama 1455, kemudian di sini 1490. Jadi untuk Antam jika bisa break resisten 1380, maka Antam akan naik ke area ini, tetapi jika belum mampu di breakout, karena memang secara trennya masih dalam pergerakan turun, dia akan cenderung untuk bergerak turun atau melanjutkan penurunannya. Jadi, menurut view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun nantinya pada saham Antam. Oke, jadi pantau saja satu resisten di 1380. Lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas. Untuk Pegas boleh kita lihat di hari Senin ya, dia sempat naik dulu, lalu di hari Selasa dia turun karena sentimen dari HGBT kalau nggak salah ya, boleh nanti dicek lagi, dia turun hampir 7% ya. Tapi setelah mencapai demand 1505 sampai 1530, dia berhasil rebound kembali. Karena memang untuk Pegas ini selalu di akum ya, selalu di akum asing. Jadi memang walaupun ada sentimen negatif, tetapi kalau volumenya masih ada, maka potensi rebound lagi. Nah, di sini boleh kita lihat, dia bisa rebound setelah mencapai demand. Jadi ada potensi pada Pegas akan naik lagi ke area supply-nya, naik lagi ke area supply, lalu setelah mencapai supply, turun lagi ke area demand-nya. Jadi view saya pada Pegas akan cenderung sideways di area supply dan juga area demand-nya. Jika kita cek untuk volumenya pada Pegas, ya seperti yang tadi saya katakan, kalau Pegas ini masih di akum ya, walaupun dia bergerak turun, tetapi volume akumnya masih cukup besar di sini. Boleh kita lihat di hari Jumat, secara bulannya di sini, Juni 12, akum yang cukup besar dari AKZP dan BK, dan yang per satu hari di tanggal 12, terlihat ZP masih akum ya, AK juga di sini akum, tetapi BK mulai jualan. Dan yang konsisten jualan yaitu dari GR. Oke, kita lihat secara mingguan, AK, ZP, dan BK masih akum ya. Jadi memang masih ada potensi pada Pegas ini akan bergerak naik. Jadi untuk target next selanjutnya di area supply 1635 sampai 1650. Nah, jika nanti untuk konfirmasi lanjutan bisa bergerak naik, maka harus bisa break area supply dulu. Jika bisa break area supply, maka Pegas akan lanjut bergerak naik ke 1700 sampai 1750. Jadi pantau satu area, yaitu area supply ya. Karena masih ada akum, maka Pegas bisa break area supply-nya, dan jika bisa di breakout, maka Pegas akan lanjut bergerak naik. Jadi view saya pada Pegas sebenarnya cenderung sideways ya. Jadi setelah mencapai supply, dia akan turun lagi ke area demand-nya. Kemungkinan masih butuh 2 minggu lagi supaya bisa break area supply pada Pegas. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.